Yang 11 ada dua versi, yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lama. Mana yang rame? Yang kencang. Kalau ada masjid 11 rakaat tapi imamnya lama, ngomel ibu-ibu. Imamnya Bang Mat Kasat, beliau kori internasional, taulah. Yang mentang cantik suaranya sombong sedikit. Takbir tuh 1 menit diangkat dia. Allah. Ibu tuh di belakang pun langsung ngomong, jam 12 malam kita pulang nih. Ngomel tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini nggak ada otak. Orang nggak capek kerja 1 hari yang datang dia Yasin, nggak ada tangan. Misal murah aku sholat di sini, kata Allah. Nggak biasa muratnya naik aja kan. Aku malas kalau begini caranya. Aku malas, aku lagi sholat di masjid nih, kata dia. Malas aku lagi sholat di masjid nih. Besok aku nak pindah masjid, kata waktu. Pindahlah. Pindah waktu ke masjid lain. Rupanya imam yang di masjid tuh besok malam pindah ke sana. Begitu ditengok sama ibu tuh, ini lagi gitu dia. Cinta ada aja yang lain ku tengok di siantarnya, di mana-mana dia, kata dia. Lama lagi lah pulang nih. Oh, imam tuh dengar. Sakit hati imam tuh, mau marah, malu sama peci. Disimpan dalam hati. Apa kata imam tuh dalam hati? Oh, kau ndak kencang ya, tengoklah nanti. Balas dendam imam tuh. Dihantam dia Al-Fatihah 1 nafas, coba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyo, anak kecil di belakang tuh senang. Ayo PR terus. Macam connect perdagangan Transula. Ayo terus. Ngeri. Kencang dia baca Fatihah, lupa waktu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wah, anak kecil itu di belakang tak sabar dia. Inna lillahi wa selesai ini jemaah yang bandal nih. Tapi Ustaz, tapi pula kata dia, ku letak di sesajen tuh rempelonya ada 3 biji. Rokok Surya tuh 3 batang. Pagi-pagi ku tengok rempelo tuh tinggal sepotong. Surya tuh tinggal sebatang. Berarti kan datang mak ayah aku malam-malam tuh Ustaz. Goblok. Geram pula aku. Bodoh boleh, goblok jangan. Ya serius Pak. Bodoh boleh, goblok jangan. Kalau bodoh masih bisa diajari, goblok mendarah daging. Goblok tahu? Goblok tuh tolol, tahu? Tolol tahu tolol? Tolol tuh orang minum es pakai pipet nggak dihisap, diembus, tolol itu. Nggak tahu botak kepalanya tapi besisir dia. Ini goblok tuh. Ini rempelo tinggal sebiji, Surya tinggal sebatang. Itu bukan Maya kau yang datang, laki kau tengah malam kelaparan. Jangan rumpi ya betah tuh. Apalagi semakin gosipnya semakin panas, maka semakin kecil suara gosipan itu. Iya kak, tahu kau kak, Ibu Wali itu ngeri kali kita itu. Dipayungi tak mau dia, nanti sakit udah rasanya covid kita dia. Ngeri kali. Rupanya Bu Wali itu datang. Semakin Bu Wali datang semakin perem. Ceramah nih Bu, ceramah
nih Bu, biar pendek tapi masuk semua daripada panjang masuk separuh. Kalau ibu-ibu aku tanya jujur Bu, mana lebih bagus, pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Hah? Ini ceramah, jangan mikir yang lain kalian. Terbanglah tinggi si burung dalam, tak kalah tinggi si burung elang. Siapa tadi tak jawab salam, aku doakan selopnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nampak tuh Bu Wali, selop-selop masyarakat ibu yang masih kredit tuh semangat jawabnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janais wa idzabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Masya Allah. Elok-elok si burung gelati terbang di kala panas. Aku tengok ibu-ibu yang hadir malam nih cantik-cantik. Mudah-mudahan jilbabnya udah pada lunas. Amin. Karena kelihatan dia mana yang udah lunas, mana yang belum tuh. Ya, memang yang hadir nih cantik-cantik semua Bu Wali ya. Tapi sayang duduknya salah susunan. Kenapa lah yang tua-tua nih duduk di depan? Mimpi apa saya tadi malam tuh ya Allah. Luar biasa. Si anak darah pergi ke kebun mengambil rambutan dengan galah. Kalau tadi MC sudah berpantun, aku pun tak mau kalah. Si anak lajang melompat pagar, pergilah ia memakai topeng. Karena aku sudah sampai di Siantar, dari tadi tak datang burung goreng. Tunggu-tunggu juga Bu Wali, cuman tak ada, pakai terong aku makan tadi. Itu pula yang sedang aku tengok-tengok juga, maka tadi aku lama makan. Kenapa tengok-tengok burung goreng itu tak ada yang datang. Adalah terong itulah aku tekan. Balai dia kan. Luar biasa. Ini malam luar biasa ya. Tengok. Dari tadi pagi sampai malam ini kita acara Allah turunkan hujan. Jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu. Kenapa? Hujan ini air. Hujan ini apa? Rahmat Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi bagi Siantar hari ini. Masya Allah tuh ribuan yang datang, rame kan. Tadi saya dikawal, dipeluk kanan kiri, jangan sampai lecet. Karena ini barang antik kata waktu.
Begitu saya masuk kemari, ibu-ibu tuh semua bercakap, Bu Wali. Apa kata ibu itu? Oh itu Cai. Kenapa dipoto putih aslinya hitam? Ya Allah, Bu. Hitam-hitam si korek api, biar hitam, yang penting sudah masuk TV. Tuh. Sombong amat. Ya. Mudah-mudahan ini yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi Allah. Amin. Amin. Tadi Bu Wali ngomong, apa kata Bu Wali? Antusias ibu-ibu malam hari ini luar biasa, Bu. Ini malam weekend, besok hari Sabtu. Orang mau liburan, orang disibukkan dengan healing. Tapi ibu-ibu pematang siantar, bapak-bapak kumpul di sini, tengok ramai ibu-ibu itu. Makanya pantas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti tanda-tanda datangnya hari kiamat itu, kata Nabi, di akhir zaman satu laki-laki akan berbanding dengan 60 perempuan. Dan malam ini sudah terjadi. Tambah pula wali kotanya perempuan, putus lagi tadi. Nah, kiamat kan nampaknya, Bu. Cuman Bu Wali ini orang yang luar biasa. Sebenarnya dulu kita sering jumpa, Bu. Saya dulu sering berobat tempat ibu. Cuman saya tidak mau mengenalkan siapa saya, Bu. Saya pura-pura diam karena dulu Bu Wali belum jadi wali kota. Jadi kalau saya kenalkan pun nggak ada gunanya. Kalau udah dawa jadi wali kota gini, saya kenalan kan agak-agak entah semana pulang nanti kan gitu. Luar biasa Bu Wali, Masya Allah. Makanya tolong ya, ini Bu Wali dulu kan menang ya tuh. Bapak tuh cemana dulu meninggal ya kan. Maka hati-hatilah nanti kalau siapa yang mau mencalon jadi wali kota Siantar, agak-agak hati-hati lagi nih. Agak-agak kalian siapkan mental kalian. Ya betul, aku kasih tahu ini. Makanya tuh hati-hati kita ya. Bulan yang lewat baru selesai roadshow di Lampung dan Batam. Wah, antusias ibu-ibunya luar biasa, Bang. Luar biasa Bu Wali. Wah, saya jalan sampai nggak bisa tuh. Sampai dituntun tuh, saking kan ramenya ibu-ibu. Selesai saya kok. Boleh foto silakan Bu, tapi tolong saya ingat. Karena kemarin kejadian waktu saya foto selfie sama ibu tuh, Bu siapa? Dengar kau Pak. Yang rajin wiridan siapa? Dengar telingamu Pak. Yang rajin pengajian siapa? Yang rajin ngerumpi. Kacau kalau udah gini ya. Emang ibu-ibu ini luar biasa, diajak ngaji ya yuk, diajak ngerumpi ya betah tuh. Apalagi semakin gosipnya semakin panas, maka semakin kecil suara gosipan itu. Iya Kak, tahu kau Kak, Ibu Wali itu ngeri kali kita itu. Dipayungi tak mau, dia nanti sakit, udah rasanya covid kita bilang. Ngeri kali. Rupanya Bu Wali itu datang. Semakin Bu Wali datang semakin pelan. Makanya tak boleh ya, nih jangan ngerumpi ya. Dalam kitab Tarbiyah Islamiyah ada bab afatul lisan, bahayanya lisan. Salah satunya yang menyebabkan bahaya lisan itu apa Ustadz? Menghibah dan memfitnah. Nah, yang terhormat dan yang termulia, para guru, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat Ibu Wali Kota yang hadir pada malam hari ini, Masya Allah, saya baru ini langsung duduk dengan Bu Wali ya, ternyata sama dengan saya, beda aslinya sama fotonya. Malah kalau foto pakai filter tuh, ya Allah. Semoga Ibu sehat-sehat ya Bu. Jadi Bu, aku penasaran Bu, coba Ibu jawab dulu Bu. Di mana-mana Bu, di kabupaten kota yang jadi wali kota dan bupatinya itu kan laki-laki. Ketua PKK-nya istrinya kan gitu.
Jadi kalau di Siantar ini siapalah ketua PKK-nya? Baguslah bapak dia. Aku dari tadi berpikir, itulah yang kupikirkan. Maka dari tadi aku duduk tuh temenung aja. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat ibu beserta keluarga ya, amin. Masya Allah. Kemudian yang terbiasa nih bang, kalau sudah bergabung, kalau sudah 3 ormas bergabung, Ustadz ceramah pun tenang. Kenapa? Kalau 1 ormas, apa tak terang jalan tuh coba? Maulah sepanjang jalan besiul muncung gue. Allah, aku tak bilang cair, tidak. Tapi tenang Bu ya, demi Allah Pak, demi Allah Bu Wali, tenang. Dimanapun saya berceramah bolak-balik keluar kota, naik pesawat gratis, ketemu pejabat, demi Allah kalau amplop aku ndak butuh, aku buang-buang itu. Tenang. Isi itu urusan gula-gula kan gitu. Iya tuh, serius, bener. Ya kita kan dah paham bang, kita ceramah di mana-mana. Kalau sudah yang namanya ngundang Pemkot, instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan besar, tuh beda tuh. Biasa amplopnya warna merah, namanya dinas biasanya. Amplopnya warna coklat biasanya. Macam baju pun lah coklat gitu warnanya. Biasanya paling sedikit biasanya. Biasanya 10 juta itu biasanya. Ini biasanya. Ini kan lain, tak tahu awak kan biasanya. Kadang yang mengundang ada ngasih amplop tuh putih polos begitu. Macam jubah Bang Dedi putih polos gitu. Itu standar lah, paling kecil 2 juta, 3 juta tuh. Tapi kalau yang sedih di wiridan mak-mak Bu Wali, itu amplopnya warnanya merah, putih, biru, itu paling kenceng celik tuh, cepet limpul. Iya, itu paling kenceng celik, cepet limpul tuh. Kadang-kadang ada jemaah yang zolim. Jemaah yang zolim cemana Ustadz, diundang saya genduri, suruh baca doa. Habis baca doa dimasukkannya ke kantong saya, tak beramplop. Ini namanya zolim. Zolim itu apa Ustadz? Job limpul, tak beramplop. Maka nanti tinggal nengok aja lah, asal warnanya merah, putih, biru, tak pala lah ku hitung tuh Bu Wali. Mana lagi coba? Ya Allah. Salam hormat kepada Ayahanda pimpinan Ormas, mudah-mudahan senantiasa istiqomah ya. Jaga terus kebersamaan, jaga terus kekompakan. Kalau sudah 3 ormas besar ini, 3 ormas Islam ini bersatu, 3 ormas besar Islam ini bersatu, insya Allah kota Pematang Siantar ini akan aman. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk 3 ormas ini, masya Allah. Tadi Bu Wali dikawal, Bang Dedi dikawal, aku tak ada yang mengawal. Yang cuman ini kembali. Jangan begitu Bang, ini kasih kali dari itu. Mentang yang ceramah kecil terus mena-menanya. Heran kali aku semalam begitu, pikir orang tuh begitu saya ceramah kemarin ada ceramah tentang stunting. Rupanya begitu Pak Bupati itu naik ceramah, dia kata sambutan, di Batubara kita sudah punya salah satu korban stunting. Ustadz Uca itu stunting, awak bilang stunting. Kacau kawan itu pikir ya sudahlah tak apa-apa, biar stunting ganteng pala lagi. Ya, oke. Yuk kita ngaji sebentar. Nggak usah lama-lama ya Bang. Kan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih. Kan kakap ikan senangin, banyak cakap masuk. Ceramah nih Bu, ceramah nih Bu, biar pendek tapi masuk semua daripada panjang masuk separuh. Kalau ibu-ibu kutanya jujur Bu, mana lebih bagus, pendek masuk semua atau panjang masuk separuh?
Hah? Ini ceramah, jangan mikir yang lain kalian. Ini ceramah nih, jangan mikir yang lain. Coba mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah tuh, kan menang pendek tuh masuk semua. Pada panjang masuk separuh kan gak enak ya bu. Ceramah, nih, ceramah. Jangan mikir yang lain. Oke. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, apa kata Imam Al-Ghazali? Ini adalah majelis-majelis yang dirindukan oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangkingkan cinta dan senangnya Allah pada malam hari ini, Allah sampai kumpulkan malaikat-malaikatnya Bapak Ibu. Allah panggil malaikat-malaikatnya, "Hei, kat. Kumpulkan." Kumpul malaikat. Begitu malaikat kumpul, sami'na wa ata'na ya Rabb. Malaikat turun kau kemana? Ke lapangan. Lapangan mana? Haji Adam Malik. Mana? Pematang Siantar. Turun malaikat kemari Bapak Ibu. Begitu malaikat turun, dia sampai kemari, itu malaikat membentangkan sayapnya, kemudian malaikat bersujud lalu berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Nah, tuh kompak tuh, itu tanda-tanda orang yang banyak dosa gitu. Orang kalau banyak dosa gitu cepat amin gitu. Ya Allah. Dua, kata Nabi, orang yang duduk rajin di dalam majelis ilmu, dudukmu dihitung sama pahalanya seperti kau melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Bu, pernah nggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Jujur, kalian Pak pernah? Pernah? Enggak usah gengsi Pak. Pernah nggak? Pernah enggak, jangan pernah yang enggak tuh. Enggak pernah. Ustaz, pernah nggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Wow, enggak. Sama. Tapi duduknya kita di sini, kata Nabi, dihitung pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita tidak pernah sekali duduk langsung sholat sunnah 1000 rakaat, kecuali kalau kita udah berangkat ke Mekah, ya 2 rakaat sholat sunnah pahalanya sama seperti kita sholat sunnah di masjid-masjid lain, ganjarannya 1000 rakaat. Tapi duduk kita di sini, kita dapat kue nggak? Yang parah hendak penelitian. Ya Allah, 3 ormas besar kalian bergabung, tak bisa sengit orang ini. Ya Allah, jangan ulangin lagi kayak gini ah. Kemana ya Bu Wali? Apa nggak bisa dikondisikan dari kepala-kepala desa yang dari sisa-sisa PKHBLT itu? Jangan gitu ah, kasihan orang nih. Cocok lah, usahakan kalian. Aku dari tadi duduk di situ, bukan nggak ada buah di depanku Bu, tapi tak ada yang bukanya. Aku tengokin aja lah. Aku makan masih dibungkus. Awak mau memulai segan, Bang Deddy pun nggak ngasih kode, gue bikin. Tipis juga pergaulannya. Udah yang nggak dapat makan nggak apa-apa, ikhlas karena Allah ya. Duduk kita di sini dihitung pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita nggak pernah buat itu Bapak Ibu. Ya, usahakan 1000 rakaat. Nah kita terawih di sini itu berapa rakaat? 11. Ada yang 11, ada yang 23. Ya terserah ya Pak ya. Mau 11 enggak salah, mau 23 enggak salah. Yang salah yang mana Ustaz? Yang enggak sholat.
yang salah yang tidak sholat. Maka dalam hidup ini kita tidak boleh saling nyala-nyalahin ya terserah, mau Muhammadiyah ya monggo, mau NU ya silakan, mau Al-Wasliyah ya rapopo, yang penting apa? Sejalan. Kenapa Ustaz? Agama sudah mengatur, lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisin. Bagiku pahamku, bagimu pahammu, yang penting kunci ibadah dalam hidup ini cuma satu. Apa Ustaz? Wa nahnu lahu mukhlisin. Sing penting kita ngapain nyala-nyalahin? Ya, gini, Bang Dedi mau kemana? Ke Medan, Cai. Kamu kemana, Cai? Mau ke Medan, Bang. Kau jalan dari mana? Ku mutarlah, Bang, dari tebing, ku bilang. Abang dari mana jalan? Nih dari Siantar aja lah, Cai, dari jalan Medan. Oh iya, Bang, iya. Kira-kira aku boleh nggak nyalakan Bang Dedi kalau jalan dari jalan Medan? Bang Dedi berhaknya nyalahkan aku dari tebing? Enggak. Kenapa? Ya enggak masalah, kami beda jalan, yang penting tujuannya sama. Apa Ustaz? Jumpa di selesai, Pak. Sama dengan kita hari ini. Mau apapun paham kita, mau apapun toriknya kita, tujuan beragama cuman satu, haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allah. Ini baru sedap. Kan enak nengok tadi bertiga, ya kan? Jangan saling salah-salahkan. Enggak, nanti yang 11 nyalahin 23, yang 23 nyalahin yang 11. Enggak mesti. Enggak perlu sikit-sikit bid'ah. Hei, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Enak kali kau ngomong. Kalau satu Indonesia ini tidak ada yang membuat Isra Mi'raj, coba pikirkanlah nasibku. Awak dari TV nonjok kan gak enak, Bu. Iya, ya. Maka hidup nggak usah saling nyalahin ya. Mau 11 ya monggo, mau 23 ya bener, nggak masalah. Tapi kalau saya tanya, ada masjid yang 1, 2, 3, yang 1, 11, mana yang bakalan rame? Tuh kenceng munculnya. Yang 11 ada 2 versi, yang 1 imamnya kenceng, yang 1 imamnya lama, mana yang rame? Yang kenceng. Kalau ada masjid 11 rakaat tapi imamnya lama, ngomel ibu-ibu. Imamnya Bang Mat Kasat, beliau kori internasional, taulah. Yang mentang cantik suaranya, sombong sedikit. Takbir itu 1 menit diangkat dia. Allah. Ibu tuh di belakang pun langsung ngomong, jam 12 malam kita pulang nih. Ngomel tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Enggak ada otak. Orang nggak capek kerja 1 hari yang datang dia Yasin, nggak ada datang. Misal murah aku sholat di sini, kata Wak. Waktu asam uratnya kan naik aja kan. Aku malas kalau begini caranya. Aku malas, aku lagi sholat di masjid nih, kata dia. Malas aku lagi sholat di masjid nih. Besok aku nak pindah masjid, kata Wak. Pindah Wak, pindahlah. Pindah waktu ke masjid lain. Rupanya imam yang di masjid tuh besok malam pindah ke sana. Begitu ditengok sama ibu tuh, ini lagi gitu dia. Cinta ada aja yang lain ku tengok di Siantarnya, di mana-mana dia, kata dia. Lama lagi lah pulang nih. Oh, imam tuh dengar. Sakit hati imam tuh, mau marah, malu sama peci. Disimpan dalam hati. Apa kata imam tuh dalam hati? Oh, kau ndak kencang ya, tengoklah nanti. Balas dendam imam tuh. Dihantam dia Al-Fatihah 1 nafas, coba. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyo, anak kecil di senang, anak kecil di belakang tuh senang. Ayo PR terus. Macam kenek perdagangan transula. Ayo terus. Ngeri. Kencang dia baca Fatihah, lupa waktu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wah, anak kecil itu di belakang tak sabar dia. Inna lillahi wa selesai sholatmu. Selesai sholat kita. Maka beruntung kita duduk di sini, ibu duduk di sini, bapak duduk di sini, silaturahim terjaga, ukhuwah semakin kokoh. Kita di sini bertatap muka, bertutur sapa, tidak ada beda antara pemimpin dengan orang biasa. Semua duduk di dalam satu ternata, menandakan kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu. Kita semua sama. Beruntung kita malam yang hadir di sini. Ya, dapat pahala, nanti insya Allah pulang dapat ilmu. Tapi Ustadz, waktu Ustadz ceramah, ibu tuh tidur. Tak apa-apa, yang tidur pun tetap dapat pahala, Bu. Malah kadang yang tertidur tuh pahalanya lebih besar daripada yang tak tidur. Kenapa gitu pula Ustadz? Pandai-pandaian Ustadz nih. Iyalah, yang tidur tuh tenang, ibu tuh terpicing. Yang tak tidur diceritainnya yang tidur nih. Ibu tuh pahalanya, waktu berkurang pahalanya. Maka tolong ya, dalam majelis ilmu ini jangan mentang-mentang kita ya, jangan saling menceritain ya. Maka dua ganjaran orang yang duduk dalam majelis ilmu. Yang pertama apa Ustaz? Duduk kita di sini, malaikat mendoakan agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, amin. Tapi dosa-dosa kecil ya Bu, dosa kecil. Dosa kalau ibu nyuci celana laki di kantongnya ada duit, tuh diampuni, ibu ambil. Coba jujur dulu kalian sama aku, Bu. Jujur dulu, Bu. Jujur dulu, Bu. Kalau ibu mencuci ada duit di kantong laki itu, pulangkan atau ambil? Ya tahu kalian siapa malingnya kan, Pak? Ya tahu kita siapa malingnya. Perempuan tuh gitu, pantang nengok ada yang biru langsung diambil. Setengah mampus laki itu menyari, manalah duit aku tadi, dia enggak bayar utang nih. Manalah dia, wah terakhir laki itu pusing, datang laki itu ke dukun, diajaknya bininya. Tanya sama dukun, apa cerita kata dukun tuh? Enggak, aku kenapa ya Mbah? Setiap pergi cuci lah celanaku tuh, hilang aja duitku. Iya, ini hilang berapa hari ini? Limpul Mbah. Bentar, diambilnya air putih itu. Taulah dukun kan model air putih. Tengok sama dukun tuh. Wah, ini enggak orang jauh nih, kan gitu. Ya, dukun tuh gitu, ini bukan orang jauh gitu. Iya Mbah, iya. Wah, istri itu udah jantungan aja, mampus kebongkar kita nih. Mau titi ini nampaknya. Siapa Mbah? Aku nggak bisa sebutkan, cuman ku sebutkan ciri-cirinya. Cemana Mbah? Ku tengok rambutnya agak keriting sedikit. Bini dia pun udah jantungan lah itu kan. Terus Mbah, agak gemuk sedikit ku tengok badan dia ini. Oh Mbah, kok macam ciri-cirinya macam bini aku ya Mbah? Memang bini kau lah yang mencurinya. Jangan kau ambil Bu, itu bukan hakmu. Jadi itu bukan hak kami Ustadz, bukan. Jadi hak siapa? Punya laki. Jadi punya kami yang mana Ustadz? Punya kami yang dikasih sama suami Bu. Jangan ibu ngambil-ngambil aja, asal-asal aja. Memang perempuan ini begini Pak, makanya apalagi ngeri-ngeri sedap kalau sudah wali kotanya perempuan. Jangankan perempuan jadi wali kota,
nggak jadi wali kota aja udah ngeri ya nengoknya. Ini serius tuh. Bapak mana bu? Mana bapak? Bapak mana? Tidak tertekan hidup dia di rumah kan bu? Ini ngeri ini betul. Makanya maaf, seorang suami sukses karena ada doa seorang cepat lalu muncul. Suami bisa bangkrut juga karena istri. Tuh, dengar. Misalkan kita yang manusia biasa pak, tuh Nabi Adam keluar dari surga karena siapa? Istri. Siapa nama istrinya? Hawa. Laki-laki apa perempuan? Penyakit. Ngeri tuh. Udah dibilang sama Allah. Adam, kata Allah. Adam kenal kan? Adam laki Sinul. Yang berkumis tuh. Allah udah ngomong sama Adam. Jangan kalian dekati pohon khuld ini ya. Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini, nanti kalian termasuk kepada golongan orang-orang yang zalim. Siap ya Rabb. Adam sama Hawa balik ke surga. Datang si Hawa, datengin Adam. Bang, oh bang, apa? Bang, apa? Bisik kali bang. Oh bang, apa? Penasaran aku sama pohon khuld itu bang. Kesana yuk bang. Enggak. Aku bilang enggak. Ayolah bang. Enggak. Bang, ayolah bang. Nengok pohon khuld. Enggak. Sekali aku bilang. Enggak. Ayolah bang, tengok. Jangan, kata Allah, nanti kita zalim. Ayolah bang, tengok. Enggak. Dirayu si Adam sama si Hawa. Bang, ayolah bang. Enggak deh, enggak. Nanti Allah marah. Abang, tuh perempuan tuh gitu. Abang, katanya abang sayang sama adek. Cuma nengok gitu aja nggak boleh. Ayolah bang. Abang bohong selama ini sama adek. Abang. Itu kalau perempuan sudah kayak begitu pak, mau paten kayak manapun, sekalipun awak DPD RI Bang Deji, kalau sudah bini awak merengek, udah yuk nengok, tapi janji ya, cuma nengok. Oke, janji, nengok tuh. Datang ke pohon khuld, tengok, karena buahnya cantik. Hawa mulai itu, bang, petik sebiji, kan ini muncul loh, tak bisa dipegang. Maka perempuan tuh gitu pak bu. Perempuan pak, cari satu barang 9 toko nggak ketemu. Beda sama laki-laki, 9 barang 1 toko selesai. Kalian itu. Makanya aku paling malas kalau sudah ngajak istri belanja atau istri ngajak aku belanja, malas. Yang pertama, kenapa malas? Yang pertama, tukang jualannya segan sama aku, sehingga kadang-kadang harga itu di bawah dikasihnya, diskon besar-besaran. Ini untuk ustadz, karena ustadznya aku mandang ustadz, bukan mandang dia ini katanya. Kalau udah begitu semena-mena lah bini itu semua diambilkannya. Dia ngambil barang baru, setengah mampus bayarnya. Coba. Tapi gitu-gitu bang, Mang Dedi, istriku sayang Bu Bali, serius tuh. Tadi saya begitu nyampe kemari tuh, dia langsung telepon. Karena saya tadi baru berobat. Sakit aku tadi, betul. Nggak sakit, entah semana lagi aku. Tadi aku mau nggak datang kemari karena tadi aku habis suntik dan mau diimpus. Tapi karena sayang aku sama kalian datang aku kan. Yang pertama karena sayang, yang kedua dan mau jatuh tempo angsuran rumahku. Aku paksakan juga kemari kan gitu. Tuh tadi istri begitu nyampe dia nelpon tuh karena dia khawatir sama kesehatan saya. Karena selesai dari sini Bu, besok saya langsung ke Labuhan Batu Utara. Selesai dari Labura, tuh hari, besok hari apa? Sabtu, Minggu saya harus terbang ke luar negeri bang.
karena saya ada jadwal ke Malaysia dan ke Brunei Darussalam, insya Allah ya. Saya ada 5 ya, putih lagi, sana putih, sini putih, aku gimana? Termos juga mari itu termos air jahe. Kemana ya Bu Wali? Nggak ada nyanggarannya ini. Satu juta. Nggak apa-apa, nggak ada yang, kalau nggak ada yang undangnya di sini-sini aja lah, gila kan gitu. Tapi ke Malaysia itu betul ke Malaysia itu, karena di Malaysia itu ada tablik akbar walimatul khitan, sunatannya Upin Ipin, saya yang ceramah. Ya, makanya dia khawatir dengan kesehatan saya nyampe langsung telepon. Halo, assalamualaikum Papa, dia kan panggil saya Papa. Sekarang gini Bu, itu istri siapa? Istri aku kan? Ada yang salah? Jadi kok aneh kali yang gitu? Istri aku, kalian pula yang sibuk. Nampak kali kalian tidak pernah dimanja lagi. Jangan gitu Pak. Jangan mentang-mentang bini awak badan besar enak, awak manggil dia, woi kulkas 2 pintu kemari gua dulu. Badan orang ini besar karena melahirkan anak-anak kita Pak. Betul? Bukan nggak sakit melahirkan tuh, sakit melahirkan tuh Bu. Dengar telingamu Pak. Sakit melahirkan tuh, sakit kan? Kapok, songkang, enggak tuh bara bilang bandal ya, sakit kapok enggak tuh, hantam aja lah Pak, udah hantam tuh. Perempuan ini luar biasa. Adam bisa selamat karena perempuan, bisa keluar dari surga karena perempuan. Makanya luar biasa, wajar kalau perempuan ini mendominasi. Kenapa? Perempuan ini al-ummu madrasatul ula, ya kan Bu Wali? Apalagi ini wali kotanya perempuan, ini al-ummu madrasatul ula, ibunda kita. Ibu itu sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Wajar kalau Nabi ngomong perempuan itu 3 tingkat di atas kita Pak. Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali harus aku muliakan? Apa jawab Nabi? Mamamu. Yang siantar aja sosok ibu. Banyak cerita ya. Alak Bu aku nengok. Sosok Indonesia lagi ya. Rata kan enak rumahnya. Siapa? Mamamu lah. Mama kan pula aku. Siapa yang harus aku muliakan ya Rasulullah? Mamamu, lalu mamamu, lalu mamamu, lalu ayahmu. Berapa kali Bu? 3. Berapa kali kami laki-laki? 1. Jadi berapa Ibu? 3. Berapa Ibu tadi disebut Nabi? 3. Bapak? 1. Dah, dapat restu Pak, insyaallah. Cocok itu kan? Wajar mereka 3 tingkat derajatnya di atas kita. Kenapa Ustaz? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu adalah kerja kalian tiap tahun. Mengandung, melahirkan, apalagi musim hujan ini mampus. Pantang jumpa jadi. Hati-hati itu ya. Makanya luar biasa ibu-ibu antusiasnya. Ini mantap, luar biasa. Perempuan karena doanya suami bisa sukses. Laki-laki bisa rusak juga karena perempuan. Adam keluar dari surga juga karena perempuan. Maka tolong kalian perempuan, jagalah
diri kalian, akhlak kalian bapak ibu-ibu, supaya apa? Semangat suami awak bekerja nih. Ya, jangan awak semena-mena sama suami. Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, apa kata beliau? 3 hal yang menyebabkan perempuan ini masuk ke dalam neraka. Apa Ustaz? Pertama, karena suaranya kadang lebih tinggi daripada suara suaminya. Suka bentak. Apalagi kalau dia jadi wali kota. Wuh bang, bajuku bang, ini sombong kali bu. Jangan gitu bu. Lebih tinggi suara istri daripada suami, aras bergetar, Allah marah bu. Jangan suka bentak-bentak suami. Makanya minta maaf bawa. Apalagi mau Ramadan, ini kan temanya nyambut Ramadan. Coba nyambut Ramadan, 3 hal yang membuat amal ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima Allah. Apa? 1, ketika kita belum minta maaf sama emak ayah kita tuh. Makanya selagi emak ayah masih hidup, tolong minta maaf. Ustadz, rumah kami dekat, datangi emak ayah tuh. Selagi emak ayah masih hidup, jangan datang tempat emak ayah pas beras habis baru datang. Emak ayah pun terakhir ngutuk sama awak. Oh kak, kata tetangga, anak kau datang. Alah, datang pas beras habis sudah kok. Kok tahu kakak? Aku tengok dari gaya naik keretanya udah jelas sekali itu. Jangan jadi sumpah serapah doa sama ayah awak. Tolong jangan gitu bu. Ini mau sampai Ramadan ini, mau dekat Ramadan, Ramadan sudah di ujung tanduk, minta maaf awak sama mak ayah awak. Datangi mak ayah awak. Assalamualaikum. Salam. Apa? Bentar lagi lebaran, bentar lagi puasa mak, udah tahu aku, nggak usah aku ingat-ingatkan. Jengkel kali dan maknya sudah. Nggak gitu mak, aku tadi malam dengar ceramah Ustadz Uca itu nggak diterima amal ibadah kalau aku belum minta maaf sama mak. Cocok lagi Ustadz itu ngomong gitu. Jangan kebiasaan kau. Oh mak apa? Tak maaf aku ya mak, iya aku pun minta maaf juga. Mak, makasih ya mak udah maafin aku, iya. Mak, apa? Aku mau jujur sama mama. Apa yang kau jujurkan? Aku mau jujur mak, mama sering hilang duit di bantal lagi. Itu aku yang ambil mak. Jadi kau yang nyuri. Kalau anak sudah minta maaf bu, jangan pernah dimarahkan. Kenapa? Kejujuran itu mahal harganya. Berapa kali si uang yang diambil? Jangan gara-gara itu berantem sama anak awak. Jangan. Kejujuran itu mahal harganya, tak terhingga. Kalau orang sudah jujur mengakui kesalahannya, maafkan. Oh iya nak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah kau ambil uang di bawah bantal. Kau bodoh, di bawah tempat tidur lebih banyak. Ngapa kau ambil bawah bantal? Bodoh kan juga. Kita yang gitu kan aja. Kita pikir dari situ. Nih, 2. Sebelum apa Ustaz? Sebelum kita nih, yang pertama tadi sebelum minta maaf sama mak ayah. Itu kan kalau mak ayah masih hidup Ustaz. Mak ayah sudah meninggal. Gimana cara aku minta maaf? Datang ke kuburnya. Kirimkan Al-Fatihah. Kirimkan doa. Awaladin solihi yad'ulah. Doa anak yang soleh itu sampai kepada Allah. Sampai. Kirimkan Fatihah. Sampai Fatihah itu Ustaz. Sampai. Ada yang bilang ngirim Fatihahnya tak sampai Ustaz. Sampai. Dari mana Ustaz tahu Fatihah itu sampai? Setelah kau kirim Fatihah itu, ada Fatihah itu balik ke rumah kau? Tak ada. Berarti apa? Sampai, alamatnya pas. Kau pesan belanja online aja, tukang kurirnya nggak tahu rumahmu. Gara-gara kau sering belanja online, tahu dia alamat rumah kita. Apalagi kita yang setiap saat asa ayyab'asaka maqamam mahmuda tuh kata qari tadi. Di sepertiga malam kita bangun, kita doa sama Allah, langsung diangkat doa kita. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Maka kalau mak ayah sudah meninggal, doa maka karena makanan orang yang sudah meninggal itu apa? Doa. Makanan orang yang sudah meninggal itu doa, bukan sesajen. Ini perlu kuluruskan ini. Masih ada di sini yang buat sajen? Nggak usah cerita kalian. Wala
tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kau sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa yang besar. Jangan nodai keberkahan Ramadan dengan kesyirikan. Ustaz, aku orang Jawa, aku buat unggahan, aku pun orang Jawa, mak ayahku orang Jawa, aku pun buat unggahan. Tapi tolong jangan dibarengi dengan kesyirikan, buat-buat sajen, jangan. Perkara adat dan berbudaya, aku pun beradat dan berbudaya. Perkara punggahan, ngomong-ngomong Jawa nek genduri, aku ya iso. Kalau nuwun dumateng kula sedaya bapak dan ibu, mugi-mugi diparingi Gusti Rahayu selamat nggih. Apal itu. Saya pun bisa. Cuma adat dan budaya yang seperti apa Ustaz? Adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama Allah, maka jangan kau nodai indahnya Ramadan dengan kesyirikan. Paham Bu? Ya Pak, ya tolong. Ya, ini hati-hati. Bukan buat-buat begitu, bukan sesajen makanan orang yang sudah meninggal, tapi doa. Ustaz, ini jemaah yang bandal nih. Tapi Ustaz, tapi pula kata dia, ku letak di sesajen tuh rempelonya ada 3 biji. Rokok Surya tuh 3 batang. Pagi-pagi ku tengok rempelo tuh tinggal sepotong. Surya tuh tinggal sebatang. Berarti kan datang mak ayah aku malam-malam tuh Ustaz. Goblok. Geram pula aku. Bodoh boleh, goblok jangan. Ya serius Pak. Bodoh boleh, goblok jangan. Kalau bodoh masih bisa diajari, goblok mendarah daging. Goblok tahu? Goblok tuh tolol, tahu? Tolol tahu tolol? Tolol tuh orang minum es pakai pipet nggak dihisap, diembus, tolol itu. Nggak tahu botak kepalanya tapi besisir dia. Ini goblok tuh. Ini rempelo tinggal sebiji, Surya tinggal sebatang. Itu bukan ayah kau yang datang, laki kau tengah malam kelaparan. Tak ada sayur, tengok sesajen tuh ada rempelo, ditekan dia. Rokoknya habis pula. Wah, kebetulan orang NU kan harus merokok. Ya kan Pak? Makanya di mana-mana ada tulisan NU smoking, NU smoking. Gitu kan? NU smoking, gue pikir NU smoking. Itu kan smoking. Salah jadi. Perkara rokokan, saya ya rokokan. Saya ingat Pak Kiai, NU gabung saya di Lampung kemarin. Rokok saya dibuang sama orang NU. Mas sombong orang NU. Rokok saya dibuang. Kenapa? Ustadz, rokoknya bukan ini. Karena rokok saya kan sempurna tuh. Dibuang. Diganti sama 234 Jisamsu. Kempot pipi saya. Berasap tuh, tapi kempot. Ini baru rokok kiai cair. Rokok lu buang coba. Tuh. Ini bukan emak ayah awak tengah malam yang datang. Ini laki awak lapar ditekannya. Maka makanan orang yang meninggal bukan lagi sajen, tapi langsung ziarah kubur. Dengar, ziarah kubur tuh Bu, dengar. Pak, tolong jangan pernah cabut rumput atau tanaman yang ada di atas kubur. Jemaah itu begitu, kalau dikasih tahu setengah mampu sok bercakap, satu aja. Kenapa tak boleh dicabut tanaman di atas kubur Ustaz? Walaupun itu rumput. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua bertasbih, bertakdis menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah. Itu rumput, tanaman, makhluk hidup. Dia berzikir kepada Allah, memberikan syafaat, memberikan penyejuk bagi si mayit dalam kubur. Jadi jangan dicabut, apalagi disemprot. Jangan, mati dia. Gini. Enggak dipraktekkan payah. Tengok matamu kemari. Ini kubur.
Di atas kubur tuh tumbuh tanaman, tumbuh rumput. Jangan dicabut. Kenapa? Ini berzikir. Jadi mana yang boleh dicabut? Yang sekeliling ya silahkan, tapi yang di atas jangan. Tapi Ustaz panjang-panjang, bawa gunting, pangkas, rapikan. Oh, asal dikasih tahu, oh itu jawabannya. Jangan cabut, berzikir. Mana dalilnya Ustaz? Dulu Rasul dan Abu Bakar dulu jalan bersama dengan Rasulullah. Tahu-tahu pas melewati kuburan, Rasul mendengar ada mayit yang menangis. Rasul berhenti, lalu Rasul patahkan pelepah kurma, ditancapkan pelepah kurma itu di atas kubur. Anak siapa lagi balik kemarin? Aku Ustaz, memang badan kita sama. Itu tadi kalau naik ke atas tuh dibisikkannya tuh, main latok-latok yuk gitu dia. Memang badan kita sama, cuman aku kan berjenggot, kau kan enggak. Pikirnya kawannya aja tuh.